Apakah itu warisan Qin Yichen? Atau objek dewa tertinggi? Teratai merah, artileri naga, dan perburuan langit. Semua ini cukup untuk membuat iri orang luar. Dalam pandangan Ziyun, bos ditakdirkan untuk menjadi party powerhouse yang tak tertandingi. Ini semua adalah bos yang berpenghasilan mati-matian. Ziyun tidak cemburu, tapi sangat bahagia untuk Qin Yichen. Tapi dia juga ingat bahwa dia sudah menjadi transformasi naga, dan sepertinya telah terlahir kembali, dan ingin mengikuti langkah bos. Maka kesempatan untuk mendapatkan warisan dan harta harus diperjuangkan sendiri. Jika saya bisa menyempurnakan bola ini, siapapun yang berani memprovokasi bos di masa depan, saya akan membunuh seseorang dengan satu telapak tangan. Ziyun minum. Meskipun dia selalu dalam semangat abadi, dia dapat mengikuti Qin Yichen, dan telah memperoleh banyak wawasan. Dia juga telah melihat betapa ilahi mungkin. Dan paksaan yang diberikan oleh bola yang mempesona ini tidak kalah dengan yang sebelumnya. Namun, keyakinan di hatiku membuat rambut ungu menetes ke dalam darah mata naga, dan menyulut api. Mengaum. Di luar angkasa, 10.000 citah mengaum. Naga mengaum luar biasa. Pada saat yang sama, sebelum Qin Yichen akhirnya datang ke pisau gigi kuno lagi, kali ini, dia mendapat pelajaran. Kekuatan abadi melonjak. Telapak tangannya telah menjadi dua kelompok cahaya kemasan. Kembali. Dengan keras, Qin Yichen menjentikkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan abadi berubah menjadi pedang, dan citah menamparkan gigi purba. Telapak tangan ganda seperti listrik, dan menghancurkan bayangan ilusi citah. Telapak tangan Qin Yichen akhirnya menyentuh bilah gigi kuno. Perasaan dari telapak tangan agak kasar, tetapi di mana Qin Yichen peduli tentang hal ini saat ini, memegang gagang pisau, dia harus mendesak kekuatan abadi untuk menarik bilah gigi yang sederhana. Namun, kekuatan abadi baru saja melonjak, tetapi melihat bilah gigi kuno tiba-tiba bergetar, Qin Yichen dapat yakin kali ini, bilahnya benar-benar bergetar. Rune ilahi masih redup, dan Qin Yichen juga tahu bahwa gemetar bilahnya lebih dari sekadar penyebab sentuhannya sendiri. Pelajaran terakhir jelas dan bahkan lebih waspada. Namun, saat ini, bahkan jika Qin Yichen menjalankan kekuatan abadi dengan gila-gilaan, aturan Dao abadi sekokoh sup emas, dan gemetar di antara telapak tangan yang dapat memegang pegangan itu seperti kejutan. Tiba-tiba, saya melihat Qin Yichen terlihat pucat, tiba-tiba kembali. Dan kemunduran saat ini sepertinya lebih memalukan dari yang sebelumnya. Terakhir kali, Qin Yichen yang menghindari perbatasan. Kali ini, sepertinya ditolak. Peng peng peng. Tubuhnya terbang, dan pertama kali dia mendarat, dia tidak menstabilkan tubuhnya, dan itu mundur lebih dari 10 langkah. Qin Yichen bisa berdiri diam. Namun, barusan, saya melihat Qin Yichen menutupi dadanya dengan tangannya. Dia tampak tak tertahankan. Dia tampak pucat, dan panah darahnya menyembur keluar. Tenggorokannya manis. Qin Yichen sudah lama tidak mencicipi rasa ini. Namun, saat ini Qin Yichen, dia tidak peduli dengan selera gurihnya. Dia semua dalam ketidakhadiran Jin, tetapi dia tertahan dan gemetar, dan wajahnya yang tampan terdistorsi oleh rasa sakit. Setelah latihan yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen, yang tidak bisa mengerutkan kening pada pedang dan membelah tubuhnya, memiliki wajah yang terdistorsi saat ini. Saya bisa membayangkan betapa intens dan menakutkannya rasa sakit di dalam tubuh. Setelah sekian lama, Qin Yichen menggigil, dan tenggorokannya manis. Tapi kali ini, dia tersedak dan menyesuaikan keberuntungannya, yang memulihkan kekuatan abadi dari dalam. Namun, ada keringat dingin di wajah tampan itu, dan ada cahaya langka di mata bintang itu. Cara yang sangat mengerikan. Apakah ini juga salah satu kekuatan magis dari pisau ini? Saat saya menyentuh gagangnya, Qin Yichen hanya merasakan kepalanya berkedut. Di dalam tubuh itu luar biasa. Itu bukan lagi hanya binatang buas citah yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum di telinganya, tetapi citah yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam tubuh. Dia lima kotor dan robek, dan perutnya terbuka. Qin Yichen memikirkannya dengan hati-hati. Ini jelas kekuatan gigi sederhana, membuat aturan Dao abadi bergetar, dan aturan Dao abadi mengontrol kekuatan abadi, menyebabkan kekuatan abadi bekerja. Berubah menjadi Blade Ki yang tak terhitung jumlahnya seperti harimau dan macan tutul dalam tanpa masalah tubuh. Itu sebabnya Qin Yichen menyatukan kekuatan abadi ke dalam tubuh dan buru-buru menekan kekuatan abadi yang bisa dikatakan pemberontakan dan berubah menjadi pedang. Meski begitu, di dalam tubuh masih terluka. Itulah yang membuat Qin Yichen berdebar. Untuk satu hal, cedera semacam ini bisa lebih mengerikan daripada tebasan atau bantingan musuh ke telapak tangannya, membiarkannya memerintah Dao abadi dengan sangat menyakitkan, yang cukup untuk menekan atau bahkan mendominasi hukum Dao abadi. Kedua, cedera ini dikatakan sebagai titik populer cedera internal. Meskipun dapat dipulihkan, itu bisa lebih serius daripada cedera telapak tangan yang digigit dan dipotong sebelumnya. Tetapi juga hal yang paling sulit adalah terlepas dari apakah Qin Yichen akan berada di dalam tubuh ditekan atau tidak. Dua kekuatan abadi saling berhadapan.
lain dan menderita sendiri. Ini adalah kasus ketika dia menutup tangannya tepat waktu dan berhasil menekannya. Lalu dia memuntahkan panah darah. Jika itu adalah serangan balik kekuatan abadi, itu adalah tusukan yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari dalam tubuh, menyebabkan dia meledak menjadi segumpal daging. Kekuatan yang sangat menakutkan, ini bukan hanya ketajaman kekuatan. Qin Yichen mengambil ramuan lain, duduk bersila, dan terkejut di lubuk hatinya. Kemudian saya ingat bahwa alasan mengapa objek ilahi disebut objek ilahi adalah karena ia memiliki kesombongan di atas dao abadi. Sejauh ini, benda-benda suci yang dia lihat masing-masing memiliki tempat yang tidak biasa, dan tidak perlu membicarakan tentang teratai merah. Kelopak teratai itu bisa membakar jiwa. Dan tersebar, dapat diubah menjadi naga api lautan api, dan tebing iblis ras iblis juga telah meleleh, yang merupakan kekuatan terpanas di dunia. Meskipun bunga 9 warna diberikan kepada Lu Xiaolu, Qin Yichen juga merasa bahwa setiap kelopak mengandung energi murni. Adapun Cunyang Bao Zhao Kao Ziyun, tampaknya hanya bisa menyembuhkan. Kekuatan hidup luar biasa, tetapi dapat disembuhkan sampai batas tertentu cukup ganas. Pukulan kedua musuh belum datang. Cedera Fesvis telah pulih dan berdiri di tak terkalahkan. Dan pisau gigi aneh ini juga tidak biasa. Bukan hanya bilahnya yang tajam. Memotong melon dan sayuran tidak hanya memotong Golden Immortal. Itu juga mampu memotong kekuatan abadi musuh dan menjadikan kekuatan abadinya menjadi pedang. Menjadi sarana membunuh dengan pisau ini. Obat mujarab mulai berlaku. Kulit Qin Yichen pulih. Tetapi melihat bilah gigi kuno yang masih berdiri, mata bintang sedikit cemburu. Saya masih berpikir itu terlalu sederhana. Saya ingin menariknya dalam satu gerakan. Sekarang, bagaimana bisa begitu mudah untuk objek suci yang bermartabat? Namun, Qin Yichen tidak bisa dianggap enteng. Baru saja, pada saat mundur, ujung jari mengaitkan gagangnya. Pada saat ini, bilah gigi aneh itu mungkin menarik sekitar setengah dari jarinya. Hanya kemajuan ini, dibandingkan dengan seluruh objek ramalan di paha Qin Yichen, yang hanya terlihat di luar, tampaknya jauh lebih buruk. Ini juga yang mengejutkan Qin Yichen. Ketahuilah bahwa dengan kerajaannya hari ini, ujung jarinya tampak sedikit berdetak, tetapi 1000 dan 100 gunung juga dapat diangkat, tetapi benda suci ini hanya menarik setengah jari. Bukan pisau ini yang tenggelam, tapi ketajaman mata pisaunya.